banyak apa fitnah. Kita nggak ngerti keadaan itu, nggak boleh. Kita harus tahu bagaimana keadaan yang memang dikhabarkan bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Ya, man intasaba li ghairi abihi fa huwa mal'un. Zaman itu zaman dahulu Musailamatul kadzab, ya, Musailamatul kadzab itu ngaku nabi. Nah, lu punya mukjizat, aku juga punya mukjizat. Itu kan ada zaman sekarang itu orang sampai melaknat habaib. Bila kan orang kurang konslet tingkat parah, udah rusak otaknya gitu ya. Karena apa? Karena intisab habaib ini ke Rasulullah SAW. Ya, sudah dia kan bermasalah dengan Nabi. Ya. Nabi katakan begitu. Ini syani'aka wal abtar. Nabi Muhammad sampai kiamat ini Allah letakkan kafir-kafir Quraisy yang mengatakan Nabi terputus, Nabi yang akan tersambung keturunannya sampai yaumil qiyamah. Ini benturannya banyak. Nah, kalau orang bersuqdan kepada al-alawiyyin habaib ini, ya, karena seharusnya husnudzan. Nah, karena yang di bawah itu bendera Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang di bawah itu nasab daripada nur cahaya Nabi. Ya, nasab Rasulullah, nasab Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma shalli wa barik alaihi Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca tertib, setelah merasakan daripada barokat tertib Al-Imam Qutbil Anfas Abdurrahman Al-Fas, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, diberi ketetapan iman, istiqomah dalam membaca tertib. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan yang besar hulu daripada Nabi-Nabi Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita kelak berkumpul dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang cinta kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada ahli bait Nabi, kepada sama muslim yang dikatakan al-muslim wa akhul muslim, bahwa kita sesama orang yang beriman ini, yang beragama Islam ini saudara. Mudah-mudahan kita mendapat di akhirat kelak syafaat. Amin daripada penghulu Nabi Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama bagi hormati khadim majlis al-ahdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mudah-mudahan qabul hajat. Amin. Dan antum semua mudah-mudahan di qabul hajat. Amin. Sehat afiatan badan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Husnudzan. Akhirat ini gambar, bentuk, rupa bagaimana kita ini di dunia. Amal yang dikerjakan selama dunia, yang dilihat, yang enggak ketutup daripadanya Allah dari yang mendapatkan asrar segolongan orang-orang itu wali auliillah yang mendapatkan futuh. Kita semua umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan jalan, ya, mendapatkan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana amal selama kita ini di dunia. Akhirat itu gambaran kita seperti apa di sini. Kalau gambarnya suram, gambar di akhirat itu kita udah bayang neraka apa segala macam, berarti siap udah, nggak usah banyak laga di dunia kalau orang nggak punya iman. Tapi kalau dikatakan seorang ini ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, sampai Allah katakan kuntum khair ummah. Nah, kita umat Nabi SAW ini umat yang terbaik, yang nggak ada bisa ngalahin. Ya, karena yang ngomong bukan manusia, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dikatakan kita ini umat yang terbaik. Wa kharijat linnas, Allah jadikan daripadanya bangsa manusia. Ya sampai ngelangkahin malaikat orang soleh. Ya, orang yang soleh sampai dia ngelebihi malaikat. Tapi kalau dia nggak benar sampai ngalahin binatang. Alhamdulillah. Nah, kenapa? Karena akhirat bagaimana kita ini lebih. Di dunia apa kebutuhan yang paling penting buat akhirat, sholat, ya, sholat sunnah, terus zakat, ya. Nanti kalau setiap Syawal zakat fitrah yang mampu, udah usah kiri-kiri amat dah. Nah, terus dikatakan kurban, ya, Dzulhijjah ada bulan ini akhir, terus nanti ada bulan Maulid. Yang raya itu bikin rame-rame acara Nabi Muhammad, ya. Terus Ramadan, puasa yang wajib, sholat, zakat, terus segala macam fitrah, zakat fitrah, terus kurban, ya. Itu perkara yang penting di dunia ini, yang menggugurkan perkara setelahnya. Jadi semua masalah, semua kegiatan muamalah yang dikerjakan kita ini itu disunat salat, dan dikatakan imaduddin, tiang agama. Man agamaha, siapa orang salat, ya, terus zakat, kata wa kaza tadi, dia akan nanti di alam barzah, di alam kubur ketemu malaikat munkar nakir, enggak diperangutin, ya. Itu senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Senang terus orang itu. Ya, karena sudah selama hidup dunia dia selalu berserah kepada Allah. Ikutin wali, ikutin alim, ulama. Berbeda aulia sama ulama ini. Kalau ulama dia bisa ulama ulama buruk, ataupun ulama akhirah, ulama yang benar, akhirat itu benar. Nah, kalau wali dia nggak ada kait tuh, cuman ada aulia syaitan, ya, orang-orang yang memang dia nggak ngadep ke Allah malah nyembah setan. Itu yang kalau wali begitu. Cuman kalau udah wali min aulillah udah nggak ada sultan, nggak ada buruk sangka. Ja'far Muhammad Al-Kaf itu khidmah anak di Kudus, itu nggak sholat nih wali Allah majid itu. Bukan orang biasa, akalnya udah nggak ada. Wali majid itu khairul adah. Kalau lagi keluar hal ini matanya merah. Kalau udah matanya merah itu dikatakan beberapa gaib itu. Haidar bin Hasan al-Tos yang suka ceritakan Pekalongan yang hidup Abdullah bin Ali, bukan milik Abdullah bin Ali itu dikatakan Haidar. Kalau Abu Ja'far lagi matanya merah, lagi ngobrol sama Allah. Wali, nah, jadi dia punya cara ibadah nggak sama, khariful adah wali. Maka kita nggak boleh berburuk sangka kalau wali, kecuali wali setan, wali setan dukun, orang fasik, ya, orang fasik. Nah, husnudzan yang menjadikan seorang ini bisa ditumaninah, khusyuk. Lalu bagaimana dia nggak khusyuk? Karena nggak punya pikiran buruk. Sedang Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim, perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan apa itu benar-benar nggak ada di sifat Allah. Asmaul Husna, dikatakan nama-nama baik Allah. Sampai Allah utus Nabi Muhammad, Allah beri sifat dari Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi ini muara kebaikan, bahrul ihsaniyah, lautan kebaikan Nabi SAW.
Al-bahrul ulum. Sepertinya kalau kita melihat Nabi kayak lautan ilmu. Nah, jadi kalau laut kan kita paling seember, kita paling segelas, itu jahil. Jadi kalau Nabi salahnya sampai dikatakan lautan ilmu tambah akhir zaman mendekati akhirat itu, tambah laut ini abrasi, tambah laut ini tambah gede. Zaman terus akhir zaman ogah kiamat. Ini orang nggak benar. Jadi kita ngimanin kiamat. Orang nggak benar kalau nggak ngerti kiamat ini, orang kurang paham, kurang ngerti ini. Atau bahasa kasarnya jahil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibadah terus setelah salat ini termasuk bagaimana seorang bisa diihsan, orang yang baik sampai segolongan orang-orang itu Allah jadikan aulia, ya wali Allah. Ada orang jadi lurah, jadi camat, jadi menteri, jadi presiden, ya ada dalam ukhrawiyah itu Allah jadikan mereka ini segolongan daripada orang-orang itu khawas, dikatakan Cina Banten kita taruh ke dia karena memang orang soleh, orang punya kemauan tinggi belajar agama, orang nggak pernah berbuat maksiat. Allah jadikan segolongan di antara mereka itu khawas. Allah beri ladunia, Allah beri laduni, dikatakan dalam kitab Maraqul dia pernah kita ngajikan nanti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang sabar. Orang sabar ini orang yang ma'rifat. Orang ma'rifat ini kapan kita ini ma'rifat? Kita di sini syariat hidup. Kita mati ini udah kita ke jalan yang bukan di sini. Selama hidup di sini nggak ada ma'rifat. Ma'rifat ini nanti diriwayatkan Al-Habib Umar Muhammad Salim bin Habib Syekh Abu Bakar, di saat orang berhadapan dengan Allah Tuhannya, itu ma'rifat. Ma'rifat ini dia ngelihat Allah. Ya. Beb kalau misal wali lain, wali ini kharqul ada. Apa yang dikerjakan nggak seperti dia biasanya. Terus orang ini ada seorang yang Allah jadikan khas pilihan. Ada segolongan di antara mereka min khawasil khas. Ada orang yang mencapai seorang itu dia abid, yang dikatakan Rasulullah ana abduhu wa rasuluh. Itu magam Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang menyatakan aku hamba Allah. Jadi bukan hamba sembarangan. Dari kitab Marakil Sina Al-Banten katakan itu budak. Jadi seorang yang Allah berikan derajat khawasil khawas, segolongan daripada itu. Kita haram berburuk sangka. Haram berburuk sangka. Rami kok ribut nasab nyaci apa gaib nyaci ulama sopo sudah itu wali. Nah, itu haram. Nanti akhirnya malah jadi dimusuhi Allah. Alhamdulillah. Sallu alaihi, disuruh orang itu dibawa Allah, orang iman, ya dikatakan Syekh Asy'ari dalam kitab Qaunun Asasi itu golongan orang-orang itu ikut rombongan apa enggak? Kalau dia tertinggal dari rombongan, sudah ditinggal. Allah katakan sallu alaihi, salawat ya kita ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, salat pada istighfar, salat waktu apa segala macam tadi selawat, terus pagi sore lah bulan Maulid selawat, terus kalau kata salat ini atau kata selesai, nah itu baru terus wasalimu taslima, ya disuruh terus memberikan salam penghormatan. Sallu alaihi wasallim taslima. Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perintahkan terus, ya, amar perintah. Kurang sifat perintah itu amar, dikatakan fi'lun amar. Jadi jangan Allah menyuruhkan kita untuk mengerjakan itu. Sallu alaihi wasallim taslima. Dan berikan salawat kepada Nabi, ya, dan salam dengan penghormatan Nabi Muhammad. Surah Al-Ahzab dikatakan bahasanya orang yang akan menemukan derajat paling tinggi, ya,
Dan memang disebutkan Allah Subhanahu wa taala manusia yang paling tinggi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 25 rasul, satu Nabi Muhammad SAW yang Allah memberikan salawat alaihi salam. Spesifikasi Rasulullah, klasifikasi Nabi Muhammad SAW itu zainul makhluqat, dikatakan Nabi. Kelas-kelas Rasulullah ini magam-magam Nabi Muhammad ini sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagaimana dalam kitab An-Nasihin. Nabi fihi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah ada seperti apa sih kebaikan kita ngelihat Nabi Muhammad, mengikuti bagaimana cara orang-orang yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Itu kebaikan. Bagaimana kita nih, seperti apa kita nih, bakal apa sih kita nanti di akhirat ngadep di saat ma'rifat kepada Allah ini. Kita ditanya bisa nggak kita nih tergolong orang yang di mizan bawa amal bener nggak, syamil dengan tangan kanan ya, nggak dengan tangan kiri. Bisa nggak kira-kira? Terus bisa waktu itu di alam barzah ini jawab pertanyaan kubur, baru setelah itu masalah salat, bisa nggak manrob buka apa segala macam begini. Bisa kita dunia, selama kita hidup dunia ini kita melakukan amal baik. Oh, menyang segala daratin syar'a ya roh. Karena apa? Karena nanti di akhirat Allah katakan, sebab kita melakukan perbuatan buruk yang nanti di akhirat diperhitungkan yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Allah beri khabar itu tentang amal kita dibawa di tangan yang mana. Terus perhatikan di hadapan Nabi Muhammad, la haula. Lah kalau kita benar, kalau kita enggak benar, ya Allah. Itu karena apa? Karena perbuatan orang-orang itu sendiri. Ya narabaka awhalaha. Jadi Allah di saat itu husnudzon kita nih, kita harus ngerti imani Quran itu, surah Zalzalah itu, untuk kita ngerti bahwasanya di akhirat nanti Allah akan seperti itu kan. Berarti kalau kita bagaimana nih akan begitu, itu iman. Termasuk husnudzon kepada diri kita nih bahwa aku orang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Terus bersolawatlah aku kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita menghormati Nabi, memuliakan Rasulullah. Habib, muliain apa enggak? Enggak perlu dimuliain. Nabi akhirnya Nabi enggak perlu dimuliain. Nah, karena emang kalau orang udah kesambet dajjal ya susah. Ya, orang kalau udah kesambet setan akhirnya jalannya ya enggak lempeng ya. Jalannya enggak lurus, sholatnya juga salah, adab akhlak pandangan matanya salah, pendengaran telinganya salah. Nah, kalau Rasul dikatakan Nabi daripada buruk sangka ini, yang kita wajib buruk sangka ini orang bukan Habib misalnya. Man intasaba li ghairi abihi fahuwa mal'un. Orang ini dia ngaku ni sapa ni nasabnya kemana nih, padahal nasab orang ini enggak ada misalnya. Nah, kita haram berhusnudzon. Nah, bisa. Ada tempat-tempat tertentu, ada tempat pelacuran misalnya. Nah, kita disuruh berbaik sangka. Udah lu masuk aja ke sana nyantai, udah baca ratif, baca apa, ada PA. Nah, itu kan nggak benar. Nah, itu kita haram berhusnudzon. Apa segala keburukan yang di pandangan mata kita yang buruk, nggak boleh kita berhusnudzon. Nanti jadi dosa. Nah, orang misal ada si Hasan, dia ini udah umur ratusan tahun yang lalu meninggal. Nah, ada orang namanya Budi misalnya. Budi ini ngaku kata keturunan si Hasan. Padahal nggak ada keterangan bahwa si Budi keturunan Hasan. Kalau kita udah ada ke Robito, kalau bukan nasab apa segala macam ya. Nah, kita husnudzon haram kita sudzon ke Robito, ke nasab gitu ya. Karena itu yang membawa intisab Rasulullah SAW. Misal cuma ini masalah Hasan gitu. Ya sudah, selama si Budi itu nggak ada keterkaitan dengan Hasan, ya kita nggak boleh husnudzon, apalagi ngikutin kan, tolol bahasanya begitu ya. Nah itulah akhir zaman. Banyak apa fitnah kita nggak ngerti keadaan itu, nggak boleh. Kita harus tahu bagaimana keadaan yang memang dikhabarkan bahwa itu tanda-tanda akhir zaman. Ya. Man intasaba li ghairi abihi fahuwa mal'un. Zaman itu, zaman dahulu Musailamatul al-Kadzdzab, ya, Musailamatul al-Kadzdzab itu ngaku Nabi. Nabi punya mukjizat, aku juga punya mukjizat. Itu kan ada zaman sekarang itu orang sampai melaknat habaib. Habaib dilaknat kan, orang kurang
konslet tingkat parah, udah rusak otaknya gitu ya. Kenapa? Karena intisab habaib ini ke Rasulullah SAW. Berarti dia akan bermasalah dengan Nabi. Ya. Nabi katakan begitu. Insyani'aka wal abtar. Nabi Muhammad sampai kiamat ini Allah letakkan kafir-kafir Quraisy yang mengatakan Nabi terputus, Nabi yang akan tersambung keturunannya sampai yaumil qiyamah. Ini benturannya banyak. Nah, kalau orang bersukdan kepada al-alawiyyin habaib ini ya, karena seharusnya husnudzan. Nah, karena yang di bawah itu bendera Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang di bawah itu nasab daripada nur cahaya Nabi ya, nasab Rasulullah, nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa berarti terus habaib salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan salawat sallallahu ala Muhammad ya, macam-macam salawat dan segala ikhtilaf perbedaan pendapatnya itu. Terus dunia ini dibawa berat ini benar. Dunia enteng dia tadi salah. Jadi tidak boleh katakan sesuatu yang enteng ini benar. Ya. Yadhar dalil. Di dunia ini kita sedikit ketawa, nggak boleh kita banyak senang-senang di dunia. Si Toha atau si Ali dua. Si Toha soleh, si Ali nggak soleh. Ribet si Toha, sholat pun. Yang benar sama Toha, ribet dia mah nggak pernah, dia mah susah orang itu. Tapi yang benar sama Toha, bukan Ali itu. Walaupun Ali benar, cuman nggak seperti Toha. Nah itu nggak boleh buruk sangka. Walaupun kepada Ali, andai kata memang orang itu dalam kebaikan, kehusnuzaniyah, dalam suatu perkara-perkara baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rasulullah katakan kiamat akhir percaya kiamat, hari kiamat beriman. Gak ngimani Allah, gak ngimani malaikat, gak ngimani gak ngimani kitab, gak ngimani Rasul, gak ngimani terus ada iman 6 itu. Ya berarti gak sempurna orang ini. Ya gak sempurnanya apa bagaimana? Ya gak iman. Imannya gak cukup. Ada terima. Kalau kepengen ma'rifat kepada Allah, kepengen dilihat Allah apa segala-galanya, kepengen senang. Ya, tapi dia salah. Di dunia digunakan bukan seperti apanya dunia. Zalim. Dunia nggak dibuat seperti apa seharusnya sewajib dia. Di akhirat rugi. Lah berharap ma'rifat itu biasa. Orang-orang kayak gitu, orang yang memang di dunia neko-neko di akhirat dia neko-neko kayak menikah itu. Orang kalau di dunia neko-neko akhirnya neko-neko. Nah, tapi di dunia kita ibadah, sholat nggak ada usaha, nggak ada masalah apa, husnudzan, nggak ada masalah apa. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Ada seorang ini ngerti apa yang haram-haram ditinggal. Dia ngerti. Dia benar-benar tahu orang ini nggak mau dia ngelakuin apa-apa yang haram. Anda seorang ini ngerti apa yang makruh nih, dia ngerti kalau ditinggal ada pahala. Oh berarti mendingan ditinggal. Dia ngerti orang ini, andai kan sistem subhat ini, kadang dia ngelihat, kadang enggak. Dia tahu kan, kadang enggak. Sifat Rasulullah dengan mahal fatah ada siat segala macam. Kadang orang ini apa yang mubah nih, sering tuh kerjain. Ya. Kegak sempurnaan kita ini selalu kerjakan yang mubah. Jangan sampai kegak sempurnaan kita ini khata, kesalahan kita, wanisian dosa kita ini kerjakan yang haram. Tapi yang mubah. Jadi mubah itu gak ada hukum. Boleh-boleh aja. Nah, kalau seorang dia memang sudzon tinggal di hatinya, dia memang emang bukan orang biasa, manusia setengah dewa, kesetanan. Nah, tapi kalau husnudzon orang ini biasa dia lakukan amal-amal baik, sholat terutama ya. Karena sholat ini yang menjadikan seorang ini seperti apa? Mukhul ibadah, dikatakan sholat inti ibadah. Bagaimana orang nih jadi punya akhlak kayak Nabi, enggak akhlak. Soal habaib ini orangnya dia murah senyum apa enggak kayak Rasulullah gitu. Atau misal punya
atau punya kelebihan nggak yang dimiliki Nabi-Nabi Rasulullah Muhammad SAW, mujizat misalnya, karomah segala macam. Nah, gitu. Dan kalau nggak seorang itu dia ngerti, nah, berarti jahil. Orang yang ngerti katakan nggak bisa kita ini sombong, nggak boleh sombong. Syanawi Bantan itu katakan di kitab Marakil, Hasan ya. Dia anak seorang yang bernasab ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya. Tapi dia enggak, dia pintar, dia alim ya. Dia dengan sekumpulannya itu banding 60 orang ya, selain daripada dia yang sembarangannya itu yang enggak alim, 60 bandingnya satu. Sedang seorang yang bukan sayyid, ya, dia alim ya, banding yang sejawatnya dia itu sekumpulannya itu 60 sayyid yang enggak alim. Nah, gitu. Jadi seorang sayyid, seorang sayyid yang enggak alim, yang biasa. Nah, seorang sayyid yang enggak alim itu sebanding dengan kerabat yang bukan sayyid itu 60 itu sayyid yang enggak alim. Ya, tapi bukan jahil ya. Bukan jahil tapi enggak alim. Nah, seorang yang sebaliknya itu sembarangannya itu dia enggak dia alim sebanding 60 sayyid yang enggak alim. Nah, itu gitu. Enggak boleh dia membanggakan nasab segala macam, itu enggak boleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala segala husnuzaniyah tentang kebaikan ini yang wajib, segala sudon keburukan yang wajib untuk dinyatakan itu haram, yang wajib untuk itu enggak dikerjakan, yang harus ditinggalkan, yang bukan bagaimana benar-benar pantang yang buruk, segala apa yang haram. Lah apa yang al-ihsaniyah yang husnudzan ini wajib buat Allah, buat kita kerjakan, bisa dikerjakan atau dikata halal ya. Sifat itu husna, sifat Allah. Kalau sifat kita mahal khata manusia nggak bisa. Kecuali nabi-nabi dan rasul Allah, wa khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Khususan. Nah, kalau kita mikir bagaimana nggak bakalan nyampe. Mikir Nabi Muhammad nggak bakalan bisa. Ustaz Muhsin itu dikatakan Ustaz Muhsin Jawad, Ustaz Muhsin Syami dikatakan apa? Yang bisa melihat wajah Nabi benar-benar melihat gerak begini wali kutub. Kalau nggak wali kutub nggak bisa. Itu sahabat aja bisa Nabi pun segala macam. Ada bisa kelakar lah gitu. Ali Muhammad bin Habs itu getar hati Ali Muhammad bin Habs. Jika dia diriwayatkan dalam Karumahan Hebali yang melihat Nabi SAW. Kita husnudzan pada orang-orang alim, orang soleh, kiai, pada orang-orang alim haram kita nggak husnudzan. Apalagi kurang ajar kan. Akhir zaman itu zaman udah orang gampang benar keluar dari agama ya. Orang gampang benar ngelakuin keburukan, orang gampang benar ada buhtan, ada fitan. Buhtan itu ada fitan tuh. Kayak si siapa tuh presiden Amerika. Si Donald Trump sama si Netanyahu udah ada kayak buhtan fitan. Nah, itulah akhir zaman terus akan keluar Dajjal. Imam Mahdi al-Muntadhar, Imam Mahdi ismuhu ka'ismi kata Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Ada riwayat bukan manusia seharinya Imam Mahdi itu setahun nih kita setahun nih baru sehari Imam Mahdi itu. Jadi nggak ngerti di mana bagaimana bentuknya nggak ngerti. Ada yang mengatakan min dzurriyyati Rasul. Banyak riwayat-riwayat misal min dzurriyyati Rasul ini zahir itu batinnya berarti kekuatannya itu bagaimana Al-Mahdi al-Muntadhar. Al-Mahdi dikatakan Mahdi ini artinya kekuatan matahari. Ya, memang di zaman akhir itu zamannya matahari hilang, matahari berubah terus memang hilang, habis semua dunia ini. Yauma idzin tuhaditsu akhbaruha, setelahnya itu setelah Allah hidupkan lagi idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Ketika itu di akhirat di mizan timbangan amal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, karena husnudzan orang ini enggak orang ini enggak buruk, orang ini mendapat syafaat Nabi Muhammad tadi. Karena kesenangan orang enggak ada nyusah selama hidup di dunia. Orang amal buruk dia akan merasakan. Orang kalau ngelakuin keburukan dia ngerasain. Orang kalau ngelakuin apa-apa yang benar dia akan dapatkan. Orang ngelakuin apa yang buruk dia akan bakal nanti ngerasakan, ngelakuin dulu dia. Orang ngelakuin keburukan dia kudu ngelakuin dulu. Nah, udah ngelakuin, kita ngomong dia nggak ngelakuin sakit gitu. Nggak bener. Orang ngelakuin buruk dia ngelakuin nih, udah ngelakuin, udah katain orang ngelakuin keburukan. Supaya orang ngelakuin kebaikan, Allah langsung berikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, ketahan karena rahmat Allah. Jadi ada masalah apa segala macam ini orang ini nggak bisa ceritanya. Di akhirat Allah perlihatkan. Syekh Al-Syarawi katakan itu rahmat Allah. Allah tetap Allah tunggu. Allah tetap tunggu. Begitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di akhir ma'rifat kepada Allah itu saat orang dia udah menemukan fitrahnya, dia udah mati ya, di alam barzakh, sudah kiamat zaman, terus mahsyar dikumpulkan, terus di yauma idzin hadis akhbaruha, di waktu itu di mizan Allah perlihatkan. Nah, di saat itu seorang itu dikatakan ma'rifat. Ya, kalau kita nggak ngerti dunia ini udah gak usah lagu-lagu ilmu ma'rifat itu orang sesat ya. Jadi ma'rifat itu sampai kita ke hakikah, kita sampai kepada apa sih bentuk kita. Nah, bentuk Nabi SAW ini pengkhususan yang bisa melihat Rasulullah wa Allah kutub. Termasuk ada beberapa yai ya, semua habaib, Kimas Urtuha Magelang gitu. Terus ada lagi Guru Zaini, guru sekumpul, Al-Warham, itu kutub ya. Mana memang yang dikatakan dia punya pandangan kasyaf, itu masih mukasyafah. Dia punya apa namanya sohor, pasti masyhur. Dia orang tawadhu luar biasa, warak sampai stop. Tapi yang bisa mandang dia punya karamah, man ra'ani fil manam fasani fi Allah, kata Nabi SAW, orang yang telah keadaan bermimpi maka jangan terjaga. Dia orang yang memang mempunyai magam, orang ini khawasul khawas yang dikatakan Syekh Nawawi tadi di kitab Marokil itu, yang dia memang mempunyai darajah wali Allah untuk menyantap hidayah itu punya Allah. Termasuk Habib Ahmad bin Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah Arham, itu memang dia dikatakan wali Allah kutub. Termasuk mereka wali-wali ini yang menjadikan wasilah kita ke Nabi Muhammad SAW. Wali-wali ini yang menjadikan wasilah kita ke bab rezeki, kepada pintu-pintu rezeki. Wali-wali yang menjadikan kita kepada babel hidayah, yang nambahkan iman kita. Karena kita ngelihat karomah di mana, di pasar, kita ngelihat karomah di mall, kita ngelihat karomah di jalan-jalan, kita ngelihat karomah fihi karomah di diri wali dan bin auliillah itu. Kalau kita sampai nanti karomah kan kita jadi ngerti Allah. Allah bikin dia seperti itu. Takjub kita. Nah, itu yang dikatakan Allah memperlihatkan di diri mereka itu karomah. Kalau kita mendapat maunah terus, ya, orang mendapatkan tambah iman karena meyakini akan fulan Abu Muhsin bin Abu Bakar Ali terus ya ke Kebun Batar, ya Allah Muhsin Keramat Empang, Bogor apa segala macam kata Allah anhu. Nah, untuk kita nambah iman. Jadi kalau orang jauh dari orang-orang soleh ya dia akan kedekatan setan, ketempelan setan, akhirnya ya udah gampang meninggalkan sholat, malas ibadah, nipu apa segala macam, menjadi maling, nah, jadi orang nggak bener, nggak bukan sama orang. Kadang anak-anak kiai yang kadang memang orang bisa jadi setan sama aja gitu ya, nggak menutup kemungkinan orang untuk benar, nggak juga menutup kemungkinan orang bisa bobrok ya, karena bagaimana orang itu sendiri kita setelah masa bapak atau guru anak tasik itu dikatakan anak ini abdi, aku tergantung bagaimana sangkaan hambaku, Allah katakan. Jadi Allah ini gimana tergantung kita, jangan kita songong kurang ajar ngatur Allah. Nah, ini
orang begini ini kafir, orang ini murtad, orang ini. Ya, itu banyak orang begitu, siapapun orang itu. Agama ini Allah letakkan di seseorang, terkadang Allah bisa lemparkan agama dari orang ini, dan orang ini sekalian di akhirat Allah lemparkan ke neraka jahanam. Itu Allah. Jangan sampai alhamdulillah. Kita kalau ngamuk apa aja yang ada di kepala kita. Lah kalau gimana Allah kalau murka? Alhamdulillah. Ya, neraka tujuh Allah ciptakan. Segala semua. Inna rahmat ala kulli syai. Semua rahmat Allah itu ciptaan Allah semua itu sampai meliputi apa? Binatang-binatang kita enggak ngerti itu Allah semua ngurusin. Lah kan keterlaluan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu orang enggak benar itu. Orang enggak benar. Tapi kalau orang yang muhsin, orang yang ihsan, orang yang baik, mukhlis, orang ini dikatakan Imam An-Nawawi, termasuk agama tetap jadi orang yang ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ini bisa dikisahkan Allah orang ini. Orang ini bisa ngerti kalau Allah memang satu. Dia tahu orang. Mana ada orang yang ngerti? Banyak orang yang ngerti dia Allah satu. Kan agama-agama yang lain. Dia kan nyangka Allah beranak. Mana kan ada kok mana? Ada kok mana? Nah, itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang ini ikhlas. Dinyatakan Allah ahad lam yulad. Orang enggak diberanakan, dia ngerti orang ini nyatakan. Alam yakul lahu kufuwan, enggak ada yang menyekutu. Untuk kufu kafa. Jadi Nabi ini penyempurna daripada segala macam rupa Nabi. Maksudnya kayak kafatan linas Muhammad. Jadi kalau kita ukur apa segala sesuatu, ukuran panjang, ukuran berat apa segala macam, dia ngerti Nabi. Rasulullah itu hebatnya Nabi Muhammad. Wa ma tiqalil hawa in huwa illa wahyuha. Kan ketika Nabi SAW semua wahyu dari Allah. Nah kita ini ngalap berkahnya Nabi Muhammad. Kita ini ngambil apa-apa yang ditinggalkan Rasulullah asal Rasul. Nah itu dikatakan jadikan seorang ini mempunyai Allah beri apa jalan. Rasul Allah beri ketenangan. Nah kita ceritakan habaib. Itu habaib. Habib ini dia ini kayak tadi Habsi katakan kayak abahnya kayak abahnya. Jadi dia ini ngikutin kebiasaannya bapaknya kebiasaan bapak sampai Nabi Muhammad. Allah. Nah itu yang benar nih, ada Habib yang kebiasaannya nggak sama kayak bapaknya. Nah ini dicurigai ini Habib apa bukan Habib? Jadi kalau seorang sayyid ini seperti abahnya seperti abahnya. Nah kalau kita katakan iya yang nggak seperti abahnya, oh berarti tolol. Berarti orang ini tolol, orang ini nggak ngerti Habib. Nah itu yang dikatakan haram berarti hukum haram. Ya. Jadi harus menempatkan husnuzan di tempatnya. Karena dikatakan Allah mengharamkan, ya Allah berzalim. Nah kalau sifat kita nggak taat kepada Allah, berarti kita ini orang mendapat suhtullah, mendapat muka Allah. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu kan dikatakan kesenangan hidup dunia ini bagaimana kita bawa iman. Nah itu yang dikatakan orang mendapatkan akhir husnul khatimah. Ya, bawa iman. Nabi SAW sabda Nabi, man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku, menghidupkan sunnah Rasulullah sunnah Muhammad. Enggak, kalau sunnah Nabi Musa, Nabi Isa, kalau jadi umat Nabi Musa, Nabi Isa. Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Man ahya sunnati, karena mengucap Nabi Muhammad, hadis Nabi SAW. Fakat ahabani, mendapatkan kecintaan buat Rasul. Kecintaan Nabi karena apa? Karena menghidupkan sunnah Nabi. Man ahabani, dan siapa orang menghidupkan sunnah Nabi mendapat kecintaan Nabi ini. Menghidupkan sunnah Nabi berarti yang wajib udah dikerjakan. Bagaimana sunnah Nabi akan hidup kalau orang ini tarka sholat, tinggalkan sholat? Gak ada sunnah Nabi hidup tempat orang ini. Bagaimana Nabi cinta kepada orang ini? Ya, tapi yang mencinta Nabi yang menghidupkan sunnah Nabi berarti yang wajib sudah dikerjakan. Maka ahabbani, akan orang itu mendapatkan kecintaan. Wa man ahabbani, dan barulah kita ngerti hadis itu sampai dicinta Nabi. Berarti Nabi mah sembarang gitu mah. Apa? Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, harus sunnah Muhammad bukan. Jadi alim orang ini, saleh orang ini, amil terus ilmu apa yang dikerjakan orang ini diamalkan. Oh ini benar.
Diamalin bagaimana? Ya laki-laki yang benar laki-laki. Jadi orang alim yang benar-benar ngajarin orang. Tabligh paling enggak ngambil sifat tadi Muhammad, enggak ngerti sifat Rasulullah tadi. Aneh. Akhir-akhir zaman. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, Rasulullah katakan. Dan siapa orang itu ya, yang enggak bertepuk sebelah tangan dia Rasul kepada orang itu kana ma'i fil jannah, Nabi katakan. Nabi benar-benar ngelihat orang itu. Nah kalau kita mengukur diri kita mengukur orang-orang sebelum kita orang-orang alim, apalagi ukuran Al-Mustafa Muhammad Nabiullah SAW. Bagaimana itu pandangin Nabi SAW? Gitu. Jadi kalau kita terasa benar, apa yang benar itu kemuliaan Allah, dan Allah sesungguhnya telah berikan al-haq kebenaran itu karena wasilah dari Rasul, karena dari badannya Nabi SAW. Kalau enggak karena itu, udah nih enggak ada keterangan. Pengorok. Ya, apa amal perbuatan yang atas diri orang yang dikerjakan sendiri, orang bid'ah, orang kerjakan apa yang diada-adain. Baca maulid dari Muhammad, Rasulullah duduk dari Muhammad di awal dibaca maulid Durar sampai doa, Rasulullah Muhammad tinggalkan tempat itu. Coba, tuh bid'ah, ini bid'ah, keplak dari Muhammad nanti mendapatkan kualat dari Muhammad, karena itu barakah. Dan dikatakan sifat satu muamalah yang dibaca dalam maulid Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW. Terus surga, terus karena ma'i fil jannah kata Nabi akan berkumpul dengan aku di surga. Di surga udah orang ahli khair, orang di surga udah istimewa. Orang udah kangenin orang kalau orang punya di amarah, orang ini memang orang udah salik, orang udah jelas orang ini apa? Sangat ilmunya apa segala orang jelaskan orang ini dan dia nyenengin. Kadang juga orang itu nggak apa-apa. Kadang ada orang pintar alim apa dia nggak nyenengin, tapi alimnya nggak apa-apa. Dia kudu orang kudu bagaimana loh. Nah, jadi kalau kita kepengen sunnah dunia ini belajar segala apa yang sifatnya itu nggak baik di mata kita katakan baik. Nggak usah kita mikir apa-apaan yang buruk-buruk, akhirnya ketinggal tuh di mata, akhirnya nempel, itu nggak ngerti apa-apa hasil. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Akhirnya di akhirat tahunya apa-apa yang kita sangka itu udah tinggal di mata kita nggak ngerti apa-apa. Ujung-ujung di akhirat buta mata kita karena perbuatan kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.